Ya, kita udah sama mencapai. Wih gila, nggak terasa ya udah selesai. Iya. Oke, episode akhir. Capek pusing. Enggak. Selamat datang di podcast episode 2. Hari ini kita nggak cuma berdua karena rame. Rame. Ada Ahmad, Dani, Haikal, Haji itu semuanya banyak. Ya. Ada Erwin juga di belakang. Ada Erwin. Erwin. Siapa lagi tuh? Sudin ada di situ. Itu dong bapak siapa ya? Ya, seperti pada hal yang seperti pada hal Iya, seperti pada biasanya. umumnya, seperti biasanya. Kita mau ngebahas hal-hal yang trending. Sebenarnya nggak trending amat sih, cuma ini menjadi sebuah keresahan gua sih. Apa? Jadi hari ini kita nggak cuma berdua, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Enggak Spesial. spesial, biasa aja dia. Oh dia biasa aja, ya udah nggak apa-apa. Karena yang spesial cuman Nasi goreng. Kan udah disetting Oh, dan iya, jokes iya. gitu. Iya. Siapa kira-kira bintang tamunya? Dia sibuk Sibuk kan? Sibuk ya, Lan? Dia sibuk siapa ya? Sibuk banget. Dia Jawir. Bukan, salah. Jawir sibuk. Bukan. Dia punya kuasa di atas lab ini, di organisasi ini. Pak Agus. Bener. Tapi bukan. Bagus. Tapi Bagus. bukan. Terus siapa dong Il kira-kira? Agung. Selamat datang Agung di podcast. Sebagai seorang BPH, sebagai seorang wakil ketua umum. Alias gagal jadi ketua umum. Iya. Enggak salah. Nggak salah. Ya. Sebenarnya nih Gimana Agung sehat? sehat. Alhamdulillah. Sehat. Happy nggak hari ini? Sedang. Karet 2. Iya. Sedang karet 2. Oke. Lu capek banget. Gue bingung mau lanjutin gimmick lu gimana, gue males gue. Capek banget tuh. Udah episode akhir soalnya guys. Iya, episode akhir. Besok kita cabut. Iya. Iya. Gimana Gung? Sehat? Akhir-akhir ini gimana? Gung? Sibuknya apa Gung akhir-akhir ini Gung? Banyak sih kesibukan. Mantap nih. Dari kuliah kan, kerjaan apa segala macam juga, pasangan banyak kan. Oh pasangan ya. Udah punya pasangan aku guys. Jadi buat cewek-cewek yang Kita bertiga kali ini sudah sold out. Tadi 2 host sold out dan sekarang kita nambah dan udah sold out lagi ya. Kayaknya nggak perlu ngomongin ini deh. Iya. Kayaknya nggak perlu ngomongin pasangan deh. Iya. Tapi kan tetap aja ada. 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 Pokoknya ada lah. Nanti ceweknya cari sendiri aja ya. Cari di tempatnya masing-masing. Gimana Gung? Perkuliahan aman. Aman. Walaupun stres dikit. Iya karena kita kan habis ini ya tugas satu mau tes kan. UTS. Kacau men dibantai habis-habisan. Belum lagi dengan kegiatan organisasi juga. Iya. Sibukan lain banyak lah. gue lebih ke mau nanya ini ya, kayak Apa? perasaan lu jadi wakil ketua umum Komet kayak gimana? Iya. Itu dulu. Iya. Agak keluar konteks ya. Iya, iya. tapi gue penasaran. Tapi gitu kita dulu. penasaran gimana Iya. rasanya. Gimana rasanya? Udah. Agung nih kan dengan kumis yang tebel wakil ketum walaupun kalah. Iya. Ya walaupun Oh, iya. kalah dari Kalah. ketua umumnya. Bener. Gimana perasaan lu? Sebenarnya sih nggak ada yang spesial aja, lebih kayak nambah tanggung jawab aja sih. Dan harus ngurus organisasi ini. Gitu. Dan mikirin banyak masalah juga ada di organisasi ini. Gitu aja. Emang banyak masalah ya organisasi ini ya? Enggak kok. Enggak ada. Enggak ada. Tapi lu jadi wakil ketum ini emak bapak lu tahu nggak sih sebenarnya? Tahu. Mereka tuh kayak bangga banget gitu. Bangga. Iya sih. Gue yakin gue jadi bapaknya Agung gue kayak udah sebenarnya. Kayak ini gimmick apa? Bangga beneran apa nggak sih? Beneran. Beneran. Oh iya. Oke. Berarti bangga senang gitu ya? Iya. Bagus. Tapi gimana setelah kan dari semester 1 sampai semester 5 udah punya kesibukannya masing-masing. Udah punya kesibukannya sendiri, kuliah.
Terus lu kan juga punya angkringan kan. Hmm. Oh ya guys, for your information, Agung nih punya angkringan daerah Duren Sawit. Dia nih pengusahawan. Pengusaha, CEO, CEO angkringan dia punya angkringan namanya apa Gung? Boleh kasih Angkringan tahu? Pak Kumis. Angkringan Pak Kumis. Jadi kalau mau yang nongkrong di angkringannya Gung boleh, ambil aja, ambil aja. Gue sama aja sering gue datang ambil usus pulang. Kita ngutang terus kok, Kita aman aja, terserah aja itu mah. Santai, gitu mah. Iya. Kayak dia mah, ya udah. Gitu. Nah, jadi balik lagi. Kita mau bahas tentang Apa tuh? angkringan lu sih. ada menu apa aja sih sebenarnya? Gue lapar nih, dingin, mau makan. Enggak, Oh, bukan. enggak. Tapi kita pengen tahu bagaimana lu memanage waktu lu dari perkuliahan, dari organisasi tadi, dari terus lu ngelola angkringan lu, ataupun kalau lu punya pasangan lu gimana mengatur waktunya dan segala macam tuh kayak gimana lu? Dari gue sendiri sih sebenarnya gak terlalu ribet ya, mungkin kayak yaudah jalanin aja sesuai kayak semua kan juga ada waktunya. Biasa kalau kayak kuliah tuh kelas tuh dari jam-jamnya kan, terus juga Kemarin gue liat tuh cabut. Hmm. Kemarin cabut itu termasuk Oh, iya. manajemen. Itu termasuk manajemen. Tapi benar nggak salah. Oke. Cabut Ya. kelas termasuk memanage waktu. Iya. Benar nggak? Ya silahkan difilter sendiri ya penonton. Itu termasuk manajemen. Iya benar. Kalau emang nggak memungkinkan cabut aja. Iya benar. Gue setuju kalau Iya, gitu. betul. Gue setuju. Lu setuju mana? Iya. Kalau ada bertabrakan nih satu ini. Terus ternyata yang ini lebih penting, kuliah nggak penting, cabut. Nggak penting Oh, juga. iya, Nggak penting juga sih Iya. Jo, bukan nggak penting juga tapi kayak capek. Iya. Iya. Capek. Terus gimana? Ya. Terus mungkin ya habis biasa tuh kegiatan organisasi tuh biasanya habis kelas kebanyakan, jadi kayak gak terlalu susah manage waktunya. Nah, dan kalau soal pasangan pun karena masih satu circle ya, karena masih satu circle. Kira satu masih rumah. satu. Oh enggak, Kira masih satu. Masih satu. Gue kira mau yang dua tiga gitu. Ya, Gue kira mau dua. Jadi di Pejaten ada satu, Iya. Ampera satu gitu. Duren Sawit. Duren Sawit satu. Banyak. Habis ini berantem Iya, enggak. Iya, terus. Nah, terus kalau kerjaan tuh karena gue jaga kerjaan tuh kan malam itu mungkin sekitar hampir malam banget, jadi gak terlalu susah juga manage waktunya. Jadi masih banyak jeda-jedain dulu buat istirahat baru untuk jaga. Oh, gitu. Jadi lu pulang dari dari kuliah, terus ngurus organisasi kayak ke lab gitu misalkan. Kan Iya. balik lu biasa malam kan, Iya. kayak jam 7, jam 8 dari lab, Iya. nganterin pasangan lu dulu. Hmm. Laki kan cewek. Iya. Cowok lagi gue. Cewek nganterin terus baru balik tidur dulu itu. Sempat tidur dulu. Iya, sempat. Sering kayak gitu. Kapalnya tidur cuma sejam 2 jam habis itu udah kerja Habis dia. itu baru ke angkringan lu. Iya. Tapi kan namanya angkringan ya, pasti kan malam kan, maksudnya subuh. Ya kan balik di kemungkinan jam 3 lah, apa Iya. jam berapa. Hmm. Terus kalau lu ada kelas pagi di jam 8. Kalau gue sih biasa pribadi gue tuh gak tidur lagi karena gue orangnya emang agak susah bangun ya kalau udah tidur tuh. Enggak, susah bangun tidur. Jadi gue bangun, susah bangun. Susah bangun tidur. Bangun yang mana aja? Susah bangun. Jadi makanya gue kadang lebih memilih tuh untuk melek aja terus, enggak tidur. Lanjut kelas habis itu. Tapi habis itu di kelas tidur. Iya. Ada Kelas sih. tidur, di Ada. kelas tidur. Ada sapu aja terus. Iya. Sapu aja. Bener. Terus baru tidurnya biasanya dia di lab. Iya. Ya kan, kadang tidur di lab kan lo. Hmm. Emang bener tinggal tambahin kasur aja Iya sih. bener. Nggak bercanda bagus. Tapi menurut lu ada perbedaan nggak sih lu dari anggota biasa dan setelah lu jadi wakil ketum itu memanage waktunya itu ada perbedaan nggak dari anggota biasa ke wakil ketum? Ada sih, paling bedanya itu gak terlalu beda jauh. Kan kalau pas masih jadi anggota tuh lebih kebanyakan kerjaannya tuh di pas malam hari, bisa kerja pas malam hari kan. Nah, karena kan gue dulu di sini tuh nggak desain. Nah, sekarang kalau itu paling sesuai jam kerjanya aja juga lagi kan kita punya jam kerja. Oh iya, Ya. kita udah punya jam kerja sekarang. Udah. Terus? Oh udah selesai? Udah. Oh udah. Ada. Oh gitu. Tapi kalau dari gue sendiri sih, kalau gue mau cerita, gue tuh lumayan capek.
lumayan capek buat manage waktu. Jujur di awal-awal tuh walaupun jadi anggota biasa ya, pertama kali masuk di Komet tuh gue lumayan bingung buat manage waktunya, karena emang production konten kan dari awal-awal tuh banyak banget ya, awal banget. Terus sekarang pun juga bisa. Iya, sampai sekarang pun juga begitu. Karena gue waktu itu kan ya sampai sekarang gue juga megang skrip itu gue perlu riset segala macam tuh lumayan lama gitu. Karena gue juga belajar dan juga sering banyak akhirnya banyak waktu gue akhirnya jujur lebih banyak waktu gue tersita di organisasi, jadi lumayan timpang gue waktu itu. Jadi lo nggak suka? Nggak gitu, nggak gitu. Jadi lo nggak ikhlas gitu? Iya, nggak ikhlas. Enggak. Jadi lumayan susah waktu itu. Terus juga ada kegiatan eksternal juga di luar kampus, kayak di lingkungan gue juga lumayan aktif di situ. Itu waktu itu lumayan buset, gue kayak dari Senin sampai ketemu Senin lagi tuh kayak nggak ada rasanya tuh, nggak ada jeda istirahat sendiri gitu, nggak ada waktu buat me time. Penting kan me time? Me time atau pacaran time? Me time aja. Kalau pacaran lan me time. Pacaran ada waktunya. Oh, ada waktunya. Gue sapunya gini aja lah. Malas sih gue. Pacaran ada waktunya kok. Pacaran ada waktunya, ya nggak ya? Yes. Pacaran pokoknya ada waktunya, pastilah. Love you. Siapa? Buat lo. Oke. Love you aja tiba-tiba aja. Oke. Tapi ada nggak yang ini kan contoh kalian berdua nih, contoh banyak banget hal-hal yang bertabrakan, tapi kayak kalian jadi itu bakal jadi masalah di kalian gitu loh, karena saking banyaknya kegiatan yang kalian lakukan, jadi itu membuat semua jadwal tabrakan dan membuat masalah gitu loh. Kalian cara nyelesainnya kayak gitu gimana? Tabrak aja. Tabrak aja. Dari Agung dulu deh, dari Agung. Agung. Gimana cara mengatasi contoh lu time manage lu lagi jelek banget, dan untuk memperbaiki time manage itu kayak gimana? Gue coba dari yang paling mudah dulu sih mungkin ya. Kayak misalnya lagi bentrok nih. Oh, misalnya ada kuliah pengganti, ada KP gitu kan, terus ada kegiatan organisasi juga, mana dulu nih yang lebih kita prioritasin dulu. Ya, gitu. Menurut lu kalau untuk dua itu KP dan organisasi nih? Organisasi KP. Agung. Agung. Dikutip deh. Aku lebih milih organisasi daripada kuliah. Iya. Enggak gitu. Karena itu kan KP kan, maksudnya. Cuek. Enggak usah cuek. Tahu gua, aman gua. Klarifikasi aja dikit. Iya. Terus pokoknya itu dari yang paling mudah dulu, senang yang nggak paling ribet lah gitu ya dulu. Soalnya kalau emang tiba-tiba urusannya tuh ribet semua kan, terus bentrok, itu kan pasti udah pusing banget kan. Kalau itu mau nggak mau ya, benar kayak kata dia, tabraknya sekalian kalau gitu. Kalau udah kayak gitu, ya mau tabrak sekalian. Tabrak kayak kalian ngisi benar. Nah, kalau lu? Kalau dari gue sendiri, ya bener tadi kayak Agung juga, dilihat dulu prioritasnya kayak gimana. Ya. Kalau misalkan kasusnya organisasi atau KP ya. Gue ngeliat dulu tupoksi gue di organisasi ini, gue saat itu gue megang atau enggak, bertanggung jawab atas suatu hal yang penting atau enggak. Kalau misalkan gue menilai bahwa ini masih bisa di-handle sama tim gue atau bisa di-handle sama teman-teman yang lain, ya berarti gue lebih pentingin KP dulu sih. Karena gue bisa kuliah di sini karena bapak gue, makasih ya ayah telah Iya, for information, bapaknya Wicak ulang tahun, selamat ulang tahun Bapak Wicak. Pokoknya di hari ini Bapak Wicak ulang tahun. Gua nggak tahu posnya di kapan, tapi hari ini Bapak Wicak ulang tahun. Iya, pokoknya hari ini ngetek Bapak Wicak ulang tahun. Kocak. HBD, Bapak Wicak, saya selalu panjang umur. Amin. Ya pokoknya gitu, gue ngeliat dulu tupoksinya seperti apa. Kalau misalkan perbandingannya seperti itu antara organisasi atau kuliah, gue lihat tupoksinya dulu. Kalau misalkan bisa ditinggal, organisasi bisa ditinggal ya tim yang lain aja dulu yang kerja. Gue KP, nanti setelah gue KP baru balik lagi, fokus lagi gitu. Nah kalau lu sendiri, lu kan belum ditanya, baru kita doang. Lu gimana? Lu kan nih, lu Komet, kuliah, gereja. Iya, itu gereja, komunitas lu itu, terus atlet. Nah itu gimana tuh? Atlet angkat beban. Kemarin habis standing di mana? Surabaya. Ya, standing di Surabaya kalah. Iya benar. Besok mau tes PON terus mau tembus Olimpiade katanya.
Amin, 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 amin. Iya. Lo gimana? Kalau gua manage waktu gua, jujur li apa ya, kayak sekarang tuh rasanya kayak yang kayak Daniel bilang, ya gua atlet. Jadi sekarang kayak gua malah melupakan latihan gue ya jujur, karena memang sebanyak itu kegiatan di kampus. Jadi kayak ya gue jadi fokus ke kampus aja dulu gitu, dan latihan gue ya masih ada sedikit ya, kalau bisa malam ya malam, kalau bisa ya sebisanya gue lah, gue isi sebisa mungkin gitu. Ya kalau case-nya tadi ada suatu kegiatan yang tabrakan, ya kalau di organisasi, kan divisi gue kreatif pasti kan. Yang dibutuhin adalah otaknya doang. Benar, otaknya doang. Fisiknya nggak perlu. Iya. Jadi kayak kalau memang ada bertabrakan, ya gue bisa mikirin malamnya ini kayak buat besok kayaknya gini-gini aja deh. Jadi gue bisa ke KP atau kuliah daripada ke organisasi. Tapi nyatanya itu di mulut gue doang ya. Nyatanya gue mending ke organisasi. Karena gue nyatanya. Cuman ya gitulah, mungkin ya kembali lagi mood gue aja sih. Kalau jadi kalau bisa gue bilang, lu melakukan sesuatu berdasarkan mood. Iya, maksudnya kayak kalau gue minggu kemarin gue nggak masuk kelas, sekarang kayaknya gue harus masuk deh, gue masuk. Jadi organisasi ya udahlah, Tapi benar masuk. Tapi benar masuk. Masuk gue, masuk kelas, masuk. Oke. Ngikutin pelajaran? Masuk. Apa? Masuk materinya nggak? Materinya masuk. Masuk. Materinya masuk ya. Masuk. Gue ya kalau untuk materi masuk lah, yang kuping kanan masuk di otak, pulang kuliah hilang di Jawa. Tapi lu mau apa ya? Iya, hilang, pokoknya hilang. Itu aja gua. Ya gitulah, kalau masalah time management ya bisa dibilang nggak tahu ya, gua nggak mau membanggakan diri, tapi kayak gua lumayan bagus, tapi memang guanya capek. Oh iya. Capek pasti lah. Tapi itu semua capek. Tapi ya kita semua capek sih. Siapa di sini orang yang nggak capek? Ya, kalau nggak capek di surga aja, kalau kata dari tadi capek. Kalau kata dari tadi semua orang capek. Iya, semua orang capek. Yang mau capek di surga aja. Ada lagi nggak? Lu mau cerita gitu? Nggak ada. Udah. Tapi emang bener ya, kalau dilihat-lihat semester 5 ini lumayan capek banget. Dan menurut kalian tuh butuh nggak sih me time gitu? Atau cuman buat ya udah refreshing aja? Menurut kalian penting nggak? Dari gue prinsip itu penting banget, karena kalau otak disuruh kerja terus kan pasti namanya burn out juga kan, butuh refreshing kan, kayak apa, entah itu jalan-jalan atau healing, ketemu teman, ketemu pasangan atau segala macam. Ya itu menurut gue penting, perlu banget. Kalau refreshing lu? Me time lu itu lu ngapain? Kalau misalkan me time kan lu me time ya, kan berarti gue sendiri. Lu sendiri lu ngapain? Kalau gue biasanya tuh bisa motoran, naik ride gitu, keliling sendiri aja. Bersama Mega Pro-nya yang ganteng gitu. Iya. Yang foto rantainya. Iya, rantainya itu. Nah, fotonya di sini enggak usah. Saya ada foto-foto yang putus, enggak ada lah. Iya. Kalau dari lu gimana tuh? Lu siapa duluan nih? Lu. Me time lu kayak gimana? Me time gua Tidur. Karena ya itu ya, gua bilang manage waktu itu susah. Sekali bisa di manage, pasti badannya itu pasti bakal secapek itu kan. Jadi gue ada waktu libur itu, ya gue tidur, gue mau istirahat sebisa mungkin. Ya paling di rumah cuman kayak ya main game biasa lah. Mabar lu berdua biasa ya, main ML ya? Ya iya, mabar berdua nih. Sama ada lah orang lain anak komik. Banyak lah yang main ML malu begadang gitu. Oke, nggak jadi tidur dong? Iya, nggak jadi tidur. Tapi kan me time. Parah dah, kalian nggak pernah ngajak gua. Lu nggak main. Oh iya, gua nggak main nih. Kocak. Gua nggak main nih. Oke, sorry. Nah, lu kalau me time-nya? Gua tipikal orang yang gua tuh buat me time itu tuh pasti seharian gua bakal dengerin lagu. Apapun itu. Juga gua termasuk tuh. Gua dengerin lagu kayak dari bangun pagi sampai tidur malam, gua pasti dengerin lagu. Nggak pernah berhenti. Kadang sampai panas, nggak budek. Ya sekarang kayaknya sakit sih kuping gue bagian kanan, nggak tahu kenapa. Bolot. Gue pokoknya kayak gitu, dengerin lagu ataupun gue cuman ngopi sendirian.
biasanya sih ke tempat-tempat yang dekat-dekat rumah aja sambil sepedaan. Kalau lagi niat naik sepeda gitu. Seru sih. Pengen gue kayak gitu. Ya udah nanti gue samper dah. Kenapa ya? Mau kapan? Gue mau dibeliin sepeda sebenarnya. Oh, mau dibeliin sepeda? BMX. Ayo, jawab pertanyaan ini. Ya pernah dapat sepeda? Jujur nih gue mau merujuk ke gitu, cuman kayak aduh, gue kan mau minta sepeda yang Umur kita masih muda. Kita masih muda. Iya, gue minta sepeda. Nanti belilah, beli, minta duit cash aja sama bendum. Iya, bisa ya. Nah, tadi kan kita udah sharing macam-macam. Terus gue kemarin tuh beberapa waktu lalu, karena kita mau ngangkat topik ini, gue tuh baca sebuah artikel tentang tips untuk manajemen waktumu. Nah ini gue kutip dari Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek, yaitu Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Jadi dalam artikel ini dia bilang bahwa dalam memanage waktu, artikelnya ada di sini nggak? Enggak dong, kepanjangan Pak. Kepanjangan ini gue bacain aja ya. Pertama, dalam memanage waktu yang baik itu pertama membuat jadwal kegiatan. Entah di HP, entah di kertas atau di kalender. Nah kalian itu kayak gitu nggak? Kalau gue pribadi enggak, kurang relevan sama itu. Lu kurang Karena gue relevan. orangnya sedikit pelupa kan. Gue jadwalnya. Ini kan sebenarnya membuat jadwal kita biar Anda tidak lupa. Nah, kadang udah dibikin, lupa juga yang dibaca. Dibaca gitu kayak, buat apa bikin gitu. Kadang juga nggak dibaca. Gitu. Gimana? Karena masih suka pelupa. Nah, lu itu juga tuh. Lu suka bikin notes gitu nggak, atau bikin kalau di kalender HP lu cantumin, lu klik tanggalnya terus lu kasih ada hari ini gue mau gini ada. Gua enggak lagi, gue lebih ke gue inget aja sih di pikiran gue hari Senin gue ada di sini, terus hari Selasa gue ada di sini, hari Rabu gue ada di sini. apa Minggu tuh? Hari kan? Iya hari Minggu. Hari Minggu kan yang pasti gue gereja kan, hari Minggu gereja. Hari Sabtu contoh ada di Komet rapat, biasanya rapat hari Sabtu kan. Hari Jumat ada tag apalah, ntar hari Kamis ada ini lah, pokoknya gue inget sih untungnya. Kalau gue sendiri orang yang tipikal yang selalu bikin jadwal kalau gue. Ya, Walaupun gue bikin jadwal, ya lu lihat kan, gue orang tipikal yang bikin jadwal. Walaupun ketika gue udah bikin jadwal, gue tidak menaati, karena kayak yang itu tadi tabrakan tadi itu, jadi gue harus adaptif lah. Tapi emang for information untuk kalian guys, Wicak ini adalah orang yang paling sering nyatet menurut gue. Menurut gua, apapun itu dicatat gua nggak ngerti. Karena kan kita kan sering ngobrol ya. Apapun itu di belakang kita ngobrol. Jo, ini kayak gimana Jo? Dia abis itu kayak gua ngobrol, ini mending gini. Dicatat sama dia, diketik, terus jadwal besok kayak gini. Di apa namanya tadi tuh? Dia bikin jadwal. Iya, dibikin jadwal juga. Besok kesini. Kayak pengen gua kayak gitu, tapi males. Tapi gua susah. Tapi ya kayak gitu karena gue sadar gue pelupa, dan juga karena mungkin udah terbiasa juga ya dari gue SMA gue kayak gitu sih. Keren sih. Untuk kalian patut ditiru ya seperti dia, jangan seperti saya dan ya sama-sama belajar lah ya, sama-sama belajar lah. Jadi nggak enak gini, jadi pengen sombong, nggak bercanda. Lanjut, yang kedua, menentukan kegiatan yang paling penting, yaitu skala prioritas tadi itu. Tadi kan berarti kita semua setuju ya, kita harus menentukan skala prioritas kita dalam satu hari itu, kita harus ngapain aja. Kayak misalkan hari ini kuliah, ya kuliah. Cuma kalau ketiduran, ya udah. Mau gimana? Paling kita minta maaf. Minta. Buat gua tidur sih itu minta. Asalkan tugas satu tetap kumpul kayak kemarin kan. Kita on time semua. UTS kita datang kan UTS. Datang. Walaupun pas ngerjain kayak ya udah. Datang kerjakan. Ya udah. Mau gimana lagi? Terus yang ketiga, memaksimalkan waktu luang. Nah ini, jika kalian ingin lebih terstruktur, manfaatkan waktu luang kalian untuk menyicil tugas kuliah ataupun sekolah, atau melakukan kegiatan bermanfaat yang dapat menambah ilmu kalian seperti membaca buku. Mungkin menurut gua, bagus tuh. Nggak semua orang kan baca buku. Maksud gue mungkin menurut gue gue menilai bahwa memaksimalkan waktu luang adalah ya udah lu menjalani hobi lu, melakukan apa yang lu suka, atau lu belajar hal-hal yang baru. Kayak misalkan Agung ini kan dulu editor ya, pasti lu sering banget ngulik aplikasi-aplikasi desain kan? Iya. Desain, sorry bukan editor, dia desain grafik di sini. Sering banget kayak gitu ngeliat-liat
Pinterest juga. Oh iya, Pinterest bikin gitu. versi. Iya. Terus kadang download NBA. Ya, itu nyambinya. Nyambi. Buat refreshing Iya. kan. Tapi kalau di situ ditulisnya dibilang sembari kalau ada waktu luang itu menyicil tugas kuliah. Enggak, dia ngajak main ML. Oh, ngajak main ML. Iya, ngajak main Me ML. time. Me time. Bener. Hidup kalian kebanyakan me time ya gue lihat ya. Iya, Setelah iya, gue iya. denger me time mulu gue lihat. Oke. Pantes tiap mau mepet deadline ngechat gue semua. Ya udahlah mau gimana lagi lah ya. Tolong ya Nil. Tolong bantu lah ya. Lah ini gue setuju nih sama poin 4. Mempunyai waktu untuk istirahat. Gue yakin kita semua punya waktu untuk Pasti itu. istirahat. Walaupun nggak bisa dibilang kan waktu yang istirahat yang proporsional. Jangan tidur sekarang. Istirahat. Ya gue nggak sekarang, Oke. Jo. Oke. Nggak sekarang. Mempunyai waktu untuk istirahat. Kayak walaupun kalau dilihat kita nggak selamanya tidur 7 jam terus ya, 7 atau sampai 8 jam kan itu sehatnya segitu ya. Iya. Gue Kalau- 3 jam bro. Wis gila 3 jam 3 cuy. jam gue. Ngapain tuh kalau boleh tahu tuh? Lu nih, lu kan jaga angkringan. Oh, jaga angkringan. Iya. Lu kira-kira kalau lu hitung-hitung nih sehari lu tidur berapa jam? Iya, tidur berapa jam? Kalau belum lagi padat buat, iya sih. Paling 3 jam 4 jam 3 juga. jam. 3 jam, 3 jam. Iya. Misalkan keseharian kalau nggak padat banget tapi keseharian lu Kalau keseharian kira-kira normal bisa 7 jam. bisa 7 jam ya? Iya. Wah, appreciate nih buat orang-orang yang bisa tidur 7 jam. Karena gue sendiri tidur gue tuh cuman gue keseharian paling tidur 3 sampai 4 jam. Nah setelah itu gue kayak gila gue. Di kampus. Kelas jam 8, aduh berat banget gitu. Tapi gue mesti nyatet gitu kan. Lu tidur aman? Tidur gua enggak aman, lu lihat mata gua hitam. Woi. Mata gua hitam nih. Zoom. Iya, zoom. Editor zoom. Mata Tapi jangan panda nih. Oh, enggak usah. Mata panda. Nah yang terakhir nih, poin kelima, mengasah keterampilan atau ilmu sehari-hari. Lah ini kurang lebih sama maksimal apaan tuh? Nah nggak tahu nih, kita baca dulu. Mengasah keterampilan atau ilmu sehari-hari. Memanfaatkan waktu kalian dengan mengasah hal-hal kecil seperti membersihkan rumah, memasak, mencuci, atau mengasah hobi kalian yang kalian minati. Nah tuh gimana? Me time Iya. lagi. Enggak deh, ini Enggak. di poin di mana membersihkan rumah, memasak, mencuci. Pernah nggak? Pernah. Gue pasti kalau lagi mau bener gabut terus ngeliat kayak, oh kamar gue berantakan pasti gue beresin. Oke. Tapi kalau masak, sering juga ternyata masak. Masak kan lu juga jualan Oh, iya, angkringan, iya. otomatis Ternyata masak. Iya. Otomatis masak. Kalau lu masak, Kalau gua masak gua nyuci baju? enggak. Enggak. Laundry. Maaf ya mami. Enggak emak gua yang nyuciin. Oh, Malah. Terima kasih banget buat emak gua lah. Keren. I love you, mami. Iya, lagi mami. I love you, Ya, tapi kalau masak karena keluarga gue kan keluar-keluaran terus. Maksudnya kerja maksudnya keluar-keluar ya kerja. Jadi ya emak gue cuma nyediain bahan di rumah, bahan makanan, gue yang masak sendiri. Oh, Jo sekaligus dia menjadi atlet, dia sekaligus juga sebagai koki. Jadi kapan mau bikin ini? Indonesia Idol. Oh, Mau jadi Master Chef dong. Master Oke, Chef. oke, Indonesia salah. Idol. Iya. Paling ntar gue join sih. Master Join Chef. nama Agung. Kayak Join Master Chef. iya. join Bikin Master sate usus di Master Chef. Sate usus, kopi, Kayak gue hobi. Susu jahe. jahe. Susu jahe. Nah, gitu. Tadi tips and trick buat manage waktu. Gimana dari 5 poin itu? Ya, emang ada yang ini. Iya. Emang ada yang perlu kita adaptasi buat diri kita sendiri, nggak semuanya bener. Tapi Kira-kira apa? sebenarnya ini baik tau buat kita semua karena memang pada dasarnya 5 poin yang barusan tadi itu ya memang baik semua menurut gue. Iya, Cuman kan tergantungnya orang masing-masing kan itu bakal menjalani 5 poin itu atau enggak. Tapi yang pasti kalau untuk kalian semua yang merasa time managementnya kurang bagus, 5 poin tadi yang kita sebutin itu sangat bagus banget untuk kalian coba 5-5-nya. Ya, coba aja 5-5. Iya, coba aja 5-5. Abang pun udah nyoba kok. Iya, cuman Barusan. Iya, jadi bagi kalian yang time managementnya sejelek itu dan kayak ya ampun gue jelek banget ini semua bertabrakan dan bla 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 bla. 5 poin ini adalah kita berikan ini untuk Untuk kasih referensi ya, ke kasih kalian. referensi ke kalian aja buat kalian coba. Iya, betul.
siapa tahu kan pengen aja gitu ngasih sesuatu yang baru gitu. Kayak misalkan lu pernah nggak sih lu ini kan rutinitas ya, udah terbiasa dengan rutinitas, tapi kayak lu pernah nggak sih ngerasa bosan dengan rutinitas lu dan mencoba keluar dari rutinitas tuh? Pernah nggak? Pernah. Maksudnya keluar organisasi? Bukan. Maksudnya mencoba hal yang baru Betul. gitu. Mencoba hal yang baru dan waktu itu ngapain gitu? Kalau hal yang baru ya, bahkan itu gue pengen mancing sebenarnya. Semester 5. Masuk pikiran karena kayak bangun tidur, kuliah, organisasi, jalan, udah pulang gitu aja terus kayak tiap hari gitu. Terus habis itu jaga angkringan, tidur udah. Tapi sekarang kepikiran kayak gue cari kesibukan baru kali ya, apa ya? Oh mancing nih, cocok nih semester 5 kan mancing. Kalau mancing udah sibuk nggak sih gini doang? Oh iya. Sibuk cowok, Sibuk. sibuk. Mita. Temanya Mita. Itu lu pengen banget mancing berarti ya? Kalau stok belakangan iya, atau kenapa? Kayak emang udah masanya nggak sih kayaknya? Iya. Tapi kalau bisa ada orang sabar mancing? Iya, Nggak gue bisa. juga nggak sabar. Gue nggak sabar. Gue nggak sabar, gue kayak capek Kayak malas. 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 Tapi mungkin emang kalau gue lihat pribadinya Agung dia cocok. Cocok untuk orang yang mancing. Untuk orang mancing Agung Iya, cocok iya. gitu. Kalau lu sendiri pengen cabut dari rutinitas gitu, kira-kira lu pengen ngapain gitu, kayak lu udah padat banget nih gini terus tiap hari, lu pengen ngapain kira-kira? Gue pengen quality time sama cewek gue sih. Kok itu udah sering ya? Jarang akhir-akhir ini jujur jarang banget ya. Belum. Nggak usah. Oke. Pengen ya itulah, maksudnya itu kan bagian dari keluar dari rutinitas ya, apalagi kalau memang serumit itu di kampus, terus juga tugas, apalagi terus juga kita ada organisasi juga. Iya, tadi udah disebutin tuh. Iya. Ya menurut gua quality time dengan pasangan itu adalah hal yang baik. Yang menurut gua ya, hal yang paling gua pengen banget jalanin terus tiap hari. Bisa banget. Gua pernah maming tau. Hah? Gak pernah maming. Sama. Ya kan? Ah. Lu jaga itu, jaga angkringan dia. Lagi gimana Oh, Bang? iya, Orang jaga. iya sih, bener. Bener. Jadi gitu, gue cuma mau quality time aja lah. Gue pernah sama maming. keluarga. Gue pernah maming. Lupa. Gue pernah, cuma Gue pernah. dalam Akhir-akhir ini. contoh kalau 10 kali kita pertemuan sama pasangan, maming itu cuma 2 kali. Oh iya bener. Kayak gitu loh. Kalau gue 10 enggak tuh enggak ada. Iya. Ya ajak lah pacar lu ke angkringan. Oh, akhirnya deh. Iya. Angkringan dulu tapi Angkringan. suruh cewek lu yang jaga angkringan. Dia tidur. Iya, Dia suruh cewek lu. tidur. Suruh cewek lu yang Dia jaga tidur. Dia Tidur. Kayak gitu. Kalau lu gimana? Kayak rumit banget. Gue Rumit pengen ya. Justru gue cuma pengen itu paling dengerin lagu, terus gue ketemu orang-orang yang gue sayang, Kayak keluarga gue. Lu nggak sayang gue. Ini nanti aja deh. Lu nggak sayang gue. Masa gitu? Masa gitu? Masih berputar. Ya paling gue cuma mau dengerin lagu, gue mau ketemu sama orang-orang yang gue sayang, gue mau ngabisin waktu sama mereka, udah sih gitu doang sih. Karena kalau gue ketemu orang-orang yang gue sayang tuh lumayan nge-recharge energi gue jujur. Nggak usah. Lu nggak sayang gue berarti dia nggak sayang. Bodoh amat. Kita tidak. Gitu deh. Oke gitu. Ya, break quote kan. Ya mungkin segitu aja buat kita time management dalam kita topik hari ini. Kita ngomongin gue ngomong ngejelasin aja kan. Yes, mungkin segitu aja apa yang kita bahas hari ini tentang time management, dan kita juga sudah memberikan referensi juga pada kalian bagi yang time managementnya kurang bagus. Poin-poin tadi bisa kalian terapkan Ya, di kehidupan kalian. Ya tentunya itu poin-poin yang bagus menurut kami juga, itu ya kami juga menjalankan hal itu pasti. Dan menurut gue juga kalau misalkan gitu, setiap orang kan punya ibarat punya pace-nya atau punya kecepatannya masing-masing ya. Kayak ya udah bikinlah kecepatan lu sendiri gitu, nggak perlu ngikutin orang lain. Buset, orang ini udah bisa kayak gini, orang ini udah bisa.
chill aja, santai. Santai aja. Santai. Sadar diri aja, sadar diri. Hmm. Kalau emang nggak bisa, ya udah. Ikutin aja. Ikutin aja. Ya, Yang penting apa tuh? Yang penting apa? tabrak. Ini asal nembak gitu nggak ada briefing ya? Capek gua. Yang penting happy. Iya, yang penting senang apapun itu. Oke. Thank you so much for Agung. Ya. Thank you Thank you so banget much. sudah datang di Thank you so much podcast Bung, kita udah mau kali datang ini. di podcast. Jadi bintang tamu Jadi kita. bintang tamu kita. Oh. Oh ya, gue mau ngucapin Apa? ada apa kalimat terakhir closing Lu statement. mau kemana? Ini enggak, gue mau closing statement aja. Gue mau ngasih kata-kata bijak dari Ki Hajar Dewantara. Istimewa. Ingar sosung toloda ing madya bangun karso tuturi handaya.